Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Okay, before we start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kakak, hari ini yang akan kita bahas tentang keteladanan Nabi Muhammad sudah Miss Windy bagikan menjadi beberapa bab bagian, yaitu diantaranya ada 7 bab. Yang pertama kita akan bahas tentang nasab Nabi Muhammad, kemudian yang kedua masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yang ketiga masa kelahiran Nabi Muhammad, yang keempat masa kecil Nabi Muhammad, yang kelima masa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang keenam diangkat menjadi Rasul, dan yang terakhir teladan Nabi Muhammad. Oke, langsung aja kita bahas untuk materi yang pertama, yaitu tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, nasab itu artinya keluarga ya kak. Jadi secara garis besar yang akan kita bahas, garis nasab atau keturunan Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini yang sudah kita biasa kenal ya kak. Bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian ada 4 nama di atasnya hingga sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini seperti yang terdapat pada hadis yang artinya sesungguhnya Allah memilih Ismail dari anak-anak keturunan Ibrahim dan memilih Kinanah dari anak-anak keturunan Ismail. Lalu Allah memilih Quraisy dari anak-anak keturunan Kinanah. Kemudian memilih Hashim dari anak-anak keturunan Quraisy dan memilihku dari anak keturunan Hashim. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Dan yang kita ketahui ya kak, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Ini untuk materi nasab Nabi Muhammad. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang tahu masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad disebut masa apa? Ya, betul ya kak. Masa sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan disebut masa jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana masyarakatnya terbiasa menyembah patung-patung berhala, mabuk-mabukan, berjudi, merendahkan derajat wanita, dan saling memerangi satu sama lain. Masih banyak lainnya. Di sini ada gambarnya seperti yang bisa kakak lihat. Ada orang-orang yang sedang menyembah patung berhala, di mana mereka menganggap patung-patung tersebut adalah sebagai Tuhan mereka. Kemudian kita lanjut di bab yang ketiga. Di bab yang ketiga kita akan bahas tentang masa kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah yang bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi di kota Mekah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun Gajah karena pada masa itu terjadi peristiwa penyerangan kota Mekah oleh pasukan Abrahah dari Habasyah. Mereka menggunakan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, namun akhirnya digagalkan oleh serangan burung ababil. Peristiwa ini terdapat dalam Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Ini sudah pernah kita bahas waktu di kelas 4 Surah Al-Fil ayat 1-5 ya kak. Jadi sebelumnya Abrahah itu sudah membangun gereja di kota Sana'a untuk memalingkan bangsa Arab yang pergi haji ke kota Mekah. Mereka agar tidak pergi haji ke kota Mekah akhirnya pergi ke Yaman. Tapi akhirnya gagal karena diserang oleh burung ababil seperti itu.
Selanjutnya kita bahas ke yang keempat, yaitu tentang masa kecil Nabi Muhammad, di mana kakek Nabi Muhammad yaitu siapa? Abdul Muthalib menyerahkan cucunya yaitu Nabi Muhammad untuk disusui oleh Halimah binti Zu'aib Asy-Sya'diyah atau Halimatus Sya'diyah. Selama Nabi Muhammad SAW kecil tinggal bersama Halimah di perkampungan yaitu Bani Sa'ad. Nah, Bani Sa'ad ini adalah tempat yang gersang tadiannya. Tanahnya tidak subur, hewan-hewannya juga tidak memiliki susu yang berlimpah. Tapi pada saat Halimah menyusui Nabi Muhammad, kampung Bani Sa'ad ini mendapatkan berkah yang luar biasa. Tanahnya yang tadinya gersang menjadi subur, hewan ternak dengan susu yang berlimpah. Kemudian Nabi Muhammad baru dikembalikan lagi kepada Aminah setelah peristiwa pembelahan dada. Masih ingat peristiwa pembelahan dada ini adalah pada saat dua malaikat datang menghampiri Nabi Muhammad, mereka membelah dada Nabi Muhammad dan mengeluarkan hatinya, lalu membersihkannya agar hatinya beliau bersih dari segala keburukan. Setelah itu, setelah ditutup kembali, akhirnya Nabi Muhammad dikembalikan lagi kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Kemudian ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya dan mengenalkan kepada saudara-saudaranya di Yastrib, ditemani oleh Ummu Aiman. Tapi qadarullah saat perjalanan pulang, tepatnya di desa Abwa, Siti Aminah sakit keras hingga meninggal dan dimakamkan di sana, di desa Abwa. Sepeninggalan ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Saat berusia 8 tahun, kakeknya akhirnya pun meninggal dunia. Sepeninggalan kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Selanjutnya, masa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad sangatlah rajin membantu pamannya yaitu Abu Thalib belajar berdagang dan menggembala kambing. Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syam bersama pamannya di daerah Bushra. Nah, saat itu mereka bertemu pendeta yang bernama Bahira. Pendeta tersebut takjub melihat Nabi Muhammad karena awan bergerak memayungi kemanapun Nabi Muhammad SAW pergi. Pendeta tersebut berkata atau berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga keponakannya itu, yaitu menjaga Nabi Muhammad, karena suatu hari nanti Nabi Muhammad akan menjadi seorang nabi atau utusan Allah. Kemudian Nabi Muhammad mulai berdagang mandiri ketika remaja. Beliau diberi gelar Al-Amin karena amanah dan jujur saat berdagang. Nabi Muhammad akhirnya bertemu dengan Ummul Mukminin, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah memberi kepercayaan kepada Nabi Muhammad untuk memimpin kafilah dagang miliknya. Saudagar kaya, Siti Khadijah itu saudagar kaya, memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad karena beliau terkenal sebagai orang yang berdagang dengan jujur, amanah seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad dijadikan pemimpin. Setelah itu Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah. Saat itu usia Nabi Muhammad baru beranjak 25 tahun. Nah, mereka dikaruniai anak yaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah. Selanjutnya di slide yang ke-6 yaitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, di mana Nabi Muhammad terbiasa menyendiri di Gua Hiro. Di sini ada gambarnya ya Kak, Gua Hiro. Nah, itu. Pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. Masih ingat wahyu pertama itu apa? Ya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Nabi Muhammad. Saat itu usia beliau sudah 40 tahun. Nah, wahyunya Al-Alaq seperti yang ada di gambar, Kakak sudah hafal ya. Setelah itu Nabi Muhammad pulang ke rumah setelah menerima wahyu. Nah, beliau meminta Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Ini sudah mendengar ya ceritanya?
Miss Windy lanjut, orang yang pertama masuk Islam yaitu ada Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Zaid, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Ard, dan beberapa lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu materi tentang teladan Nabi Muhammad. Di sini ada 4 sifat, tapi ada banyak ya Kak. Selain di sini banyak sekali sifat-sifat teladan dari Nabi Muhammad. Yang pertama, jujur. Nah, Nabi Muhammad itu selalu memegang teguh kejujuran dalam aktivitas perdagangannya. Seperti yang tadi sudah Miss Windy jelaskan, makanya beliau disebut dengan gelar Al-Amin. Kemudian sifat selanjutnya pemberani. Pada masa awal berdakwah, beliau dengan gagah berani berdakwah dengan menyebarkan dan memperjuangkan agama Allah. Walaupun dicaci, walaupun dihina, tapi beliau berani. Kemudian yang ketiga yaitu pemaaf. Beliau tidak pernah menyimpan dendam walaupun diperlakukan dengan perbuatan yang menyakitkan. Dan yang keempat, penyayang, merupakan pribadi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, alhamdulillah ya Kak, sudah selesai. Nah, untuk materi ini bisa Kakak buka buku PAI halaman 117 hingga halaman 124. Itu untuk materinya. Boleh dibaca-baca di buku paket. Oke, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada note dari Miss Windy. Silahkan mengerjakan soal-soal latihan yang ada pada link Gform yang sudah Miss Windy bagikan. Dikerjakan dengan teliti ya Kak, karena nanti nilainya akan Miss Windy masukkan. Nah, kemudian pesan yang terakhir, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.